Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya adalah Bayu Putra. Saya adalah guru IPA di SMP Negeri 3 Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Adik-adikku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar IPA, yaitu pada materi sistem reproduksi pada tumbuhan. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, reproduksi pada tumbuhan. Diharapkan adik-adikku sekalian mampu membedakan reproduksi seksual dan reproduksi aseksual pada tumbuhan. Selanjutnya, adik-adikku juga mampu mendeskripsikan tahapan reproduksi seksual pada tumbuhan, yaitu pada proses penyerbukan, pembuahan, penyebaran biji, dan perkecambahan. Untuk lebih jelasnya lagi tentang materi sistem reproduksi pada tumbuhan, mari kita saksikan penjelasan berikut ini. Reproduksi tumbuhan. Reproduksi tumbuhan adalah suatu proses di mana tumbuhan memperoleh organisme baru sesuai dengan induknya. Reproduksi tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu reproduksi secara aseksual atau vegetatif dan reproduksi secara seksual atau generatif. Reproduksi vegetatif. Reproduksi secara vegetatif diartikan sebagai pembentukan individu baru tanpa adanya peleburan antara gamet jantan dan betina. Reproduksi secara vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu reproduksi vegetatif alami dan reproduksi vegetatif buatan. Reproduksi secara vegetatif alami. Yang pertama, spora. Reproduksi dengan spora biasanya terjadi pada lumut dan tumbuhan paku. Spora tumbuhan lumut dibentuk oleh generasi sporofitnya, yaitu di dalam sporangium atau kotak spora. Spora tumbuhan paku dihasilkan oleh daun fertile pada permukaan bawah daun, fertile pada permukaan bawah daun atau di tepi-tepi daun. Yang kedua, tunas. Tunas biasanya muncul pada tumbuhan yang telah dewasa atau tua. Tunas ini dapat muncul dari akar, batang, atau daun. Pembentukan tunas batang misalnya terjadi pada tumbuhan bambu, tebu, dan pisang. Tunas akar misalnya pada tumbuhan cemara, sukun, kesemek. Tunas daun pada tumbuhan cocor bebek. Tunas-tunas yang muncul selain pada batang dinamakan tunas adventif atau tunas liar. Yang ketiga, umbi lapis. Umbi lapis adalah batang yang tumbuh di bawah tanah. Bentuk umbi lapis menggelembung, berair, dan memiliki sisik-sisik daun yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Umbi lapis memiliki tunas samping yang tumbuh di antara daun. Tunas samping akan tumbuh menjadi individu baru dan memisahkan diri dari induknya. Tumbuhan yang membentuk umbi lapis antara lain bawang merah. Yang keempat, rizoma. Rizoma adalah batang yang tebal dan tumbuh mendatar di dalam tanah. Pernahkah kamu melihat tumbuhan jahe? Jahe berkembang biak dengan akar tinggal atau yang disebut rizoma. Rizoma berfungsi sebagai cadangan makanan bagi tumbuhan. Rizoma dapat mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Bentuknya berbulu-bulu seperti batang dan terdapat kuncup di bagian ujungnya. Bersisik, di setiap sisik ketiak terdapat tunas. Yang kelima, stolon.
Stolon sering kita lihat pada tumbuhan rumput-rumputan liar. Stolon merupakan batang yang menjalar di permukaan atau di bawah tanah. Panjang stolon ini bisa bermeter-meter. Di sepanjang stolon tumbuh tunas-tunas liar yang kelak akan tumbuh menjadi individu baru. Stolon yang menjulur di atas tanah misalkan pegagan dan stroberi, sedangkan yang menjalar di bawah tanah misalnya rumput teki. Reproduksi vegetatif secara buatan. Reproduksi secara buatan merupakan cara reproduksi dengan campur tangan manusia. Reproduksi cara ini bertujuan agar tumbuhan segera menghasilkan buah yang berkualitas dan dalam jumlah yang lebih banyak serta tahan terhadap serangan penyakit. Reproduksi vegetatif secara buatan yang pertama adalah mencangkok. Cangkok adalah cara perkembangbiakan dengan membuang sebagian kulit dan kambium secara melingkar pada cabang batang, lalu ditutup dengan tanah yang kemudian dibungkus dengan pembalut berupa sabut atau plastik. Setelah akar tumbuh, batang dipotong kemudian ditanam. Cangkok hanya dapat dilakukan pada tumbuhan yang tergolong dikotil, terutama buah-buahan. Yang kedua, stek. Stek adalah cara perkembangbiakan dengan menggunakan potongan-potongan batang atau cabang. Sebagai contoh, pada singkong dan tebu. Yang ketiga, okulasi. Okulasi dilakukan dengan cara menempelkan tunas tumbuhan ke tunas tumbuhan yang lain. Masing-masing tunas memiliki sifat unggul yang berbeda. Tumbuhan yang dapat dikembangbiakan dengan okulasi adalah mangga dan jeruk. Yang keempat, merunduk. Merunduk adalah menundukkan cabang atau batang tumbuhan hingga masuk ke dalam tanah. Pada bagian yang ditimbun tanah tersebut, kemudian akan muncul akar. Setelah perakaran kuat, lalu batang dipotong dan dipisahkan dengan induknya. Yang kelima, mengenten. Mengenten adalah menyambung dua jenis tumbuhan yang berbeda. Mula-mula biji tumbuhan disemai, setelah tumbuh sebesar yang diinginkan, lalu dipotong dan disambung dengan potongan cabang atau ranting sejenis tumbuhan lain yang kualitas lebih baik dan diameter batangnya kurang lebih sama, lalu dibalut dan diikat dengan kuat. Reproduksi seksual atau reproduksi generatif. Reproduksi generatif adalah terjadinya individu baru yang didahului dengan peleburan dua sel gamet. Peristiwa ini disebut pembuahan. Pembuahan atau fertilisasi pada tumbuhan berbiji akan terjadi kalau didahului adanya proses penyerbukan atau persarian. Bisa disebut juga polenasi. Penyerbukan. Penyerbukan adalah sampainya serbuk sari pada tempat tujuan. Pada tumbuhan Gymnospermae, tujuan serbuk sari adalah tetes penyerbukan. Sedangkan pada tumbuhan Angiospermae, tujuan serbuk sari adalah kepala putik. Macam-macam penyerbukan. Yang pertama, penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri adalah proses penyerbukan apabila serbuk sari dan putik berasal dari satu bunga itu sendiri. Yang kedua,
Penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga adalah proses penyerbukan apabila serbuk sari jatuh pada kepala putik bunga lain tapi masih dalam satu tanaman. Yang ketiga, penyerbukan silang. Penyerbukan silang adalah proses penyerbukan apabila serbuk sari jatuh pada kepala putik dari bunga tanaman lain tapi masih dalam satu jenis tanaman. Yang keempat, penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar adalah proses penyerbukan apabila serbuk sari jatuh pada kepala putik bunga lain yang sejenis tapi varietasnya berbeda. Penyerbukan bisa terjadi dengan bantuan manusia, hewan, angin, dan air. Penyerbukan dengan bantuan manusia disebut dengan antropogami. Penyerbukan dengan bantuan hewan disebut dengan zoidiogami. Penyerbukan dengan bantuan angin disebut dengan anemogami. Penyerbukan dengan bantuan air disebut dengan hidrogami. Pembuahan. Penyerbukan akan menghasilkan individu baru apabila diikuti oleh pembuahan, yaitu peleburan antara sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Pada tumbuhan berbiji dikenal ada dua macam pembuahan, yaitu pembuahan tunggal pada Gymnospermae dan pembuahan ganda pada Angiospermae. Pembuahan tunggal. Pembuahan tunggal terjadi pada tumbuhan Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka. Pembuahan ganda. Pembuahan ganda terjadi pada tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Penyebaran biji. Penyebaran biji adalah pergerakan biji atau benih tumbuhan dari tumbuhan induknya. Pergerakan tumbuhan yang sangat terbatas membutuhkan vektor penyebaran untuk memindahkan bijinya secara biotik maupun abiotik. Biji dapat disebar secara individual maupun dalam jumlah banyak sekaligus dan dapat bervariasi antara ruang dan waktu. Mekanisme penyebarannya memiliki peran penting dalam pendataan populasi dan struktur genetika dari populasi tumbuhan. Juga interaksinya dengan spesies lain, gravitasi, angin, lontaran atau balistik, air, dan oleh hewan adalah 5 cara utama penyebaran biji. Perkecambahan. Perkecambahan merupakan salah satu proses pertumbuhan dan perkembangan embrio atau lembaga tumbuhan. Hasil perkecambahan ini adalah munculnya tumbuhan kecil dari dalam biji.
Proses perubahan embrio saat perkecambahan adalah plumula, tumbuhan dan berkembang menjadi batang, dan radikula, tumbuhan dan berkembang menjadi akar. Proses perkecambahan dipengaruhi oleh cahaya, suhu, dan oksigen. Nah, bagaimana dengan penjelasannya? Mudah dimengerti bukan? Sampai jumpa pada lanjutan pembahasan materi berikutnya, dan tetap setia di channel Om Bayu Putra. Jangan lupa klik like, share, dan komen, serta bantu klik tombol subscribe-nya agar kita sama-sama membangun channel ini untuk menjadi lebih baik lagi. Terima kasih, sampai berjumpa pada pokok pembahasan berikutnya.